Selamat sore semuanya. Sore. Semangat? Semangat. Luar biasa ya, sore-sore ke gereja biasanya kan ada janji gitu ya. Nah, sekarang masih bisa ada di gereja, luar biasa. Dan ya ini ada beberapa wajah-wajah baru ya yang baru saya lihat. Perkenalkan, nama saya Henry Chu. Halo semuanya. Ada beberapa yang kayaknya baru saya lihat dan ini baru pertama kali saya kesini. Luar biasa tempatnya ya. Boleh kasih tepuk tangan buat Bapak sekalian semua. Ya. Nah, hari ini kita akan sama-sama membahas tentang excellent ya, melanjutkan apa yang sudah dipelajari sebelumnya. Dan hari ini saya memberikan judul adalah berkenan dan dihormati. Boleh sama-sama katakan berkenan dan dihormati. Ya, ini bisa dipakai ya? Bisa ya, coba tes. Oke. Nah, harusnya kita semua tahu ya, sebagai orang Kristen yang sering baca Alkitab ya, kata tadi berkenan dan dihormati datangnya dari mana harusnya kita tahu ya. Kita baca sama-sama dulu ayatnya ya, di Roma 14 ayat 17 sampai 18. Dalam hitungan ketiga ya, 3, 2, 1. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran dan sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan Allah dan dihormati oleh manusia. Nah ya, menurut ayat ini disampaikan bahwa sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Ya walaupun penting juga ya makanan dan minuman ya. Bukan soal kebenaran, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia, gitu ya. Nah, ini ada dua matriks di sini, yaitu berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia, ya. Berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Nah, saya coba buatkan matriksnya ya. Secara saya kan trainer nih, mungkin kalau ada beberapa yang belum kenal, saya trainer gitu ya. Nah, boleh di next? Ini nggak bisa. Satu-satu dulu aja, satu klik. Nah, ini ya. Jadi saya bikinkan matriksnya gitu ya. Karena berkenan di mata Allah dan dihormati manusia. Jadi saya bikin ada 4 gitu ya. Nah, kita ada 4 matriksnya. Kita coba lihat satu-satu ya. Kita mulai dari yang pertama, boleh satu kali klik. Nah, ini dia ya. Berarti kan kalau tadi dibilang berkenan di mata Allah dan dihormati manusia, berarti ada dong orang yang tidak berkenan di mata Tuhan dan tidak dihormati manusia. Sedih ya orang ini ya. Udah sama Tuhan gak berkenan gitu ya, sama manusia gak dihormatin lagi ya. Sama Tuhan tidak berkenan, sama manusia tidak dihormati. Nah, jangan sampai kita jadi orang seperti ini ya Bapak Ibu sekalian. Sama Tuhan tidak berkenan, Tuhan gak kenal sama kita, kita gak kenal sama Tuhan gitu ya. Dan kita sendiri, kita tidak dihormati oleh manusia. Kalau kita kerja ya gak ada orang yang respect sama kita. Kalau kita bisnis ya bisnisnya ya gitu-gitu aja gitu ya. Nah, jangan sampai jadi orang seperti ini. Tapi ada nggak orang seperti ini? Ada. Banyak nggak? Banyak ya. Banyak sekali di luar sana orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang tidak berkenan di mata Tuhan dan juga tidak dihormati oleh manusia. Nah, kalau misalnya itu adalah kita gitu ya, atau kita kenal orang-orang seperti ini, harusnya ngapain nih? Kalau orang yang tidak berkenan di mata Tuhan dan tidak dihormati manusia, diapain ayo? Bukan dibinasakan, jangan ya. Boleh di next? Satu kali klik, boleh? Nah, disuruh bertobat dulu ya. Jadi kalau ada orang-orang yang seperti ini, ya Yesus mati. Ya sama seperti Yesus mati buat kita, Yesus mati dan bangkit buat kita, Yesus mati dan bangkit buat mereka. Orang-orang yang mungkin ya tidak berkenan di mata Tuhan dan tidak dihormati manusia. Mungkin kata-katanya bukan tidak, tapi mungkin belum ya. Nah, kalau dia mau terima Tuhan, mungkin dia bisa jadi berkenan di mata Tuhan gitu ya. Nah, pastikan kita jangan jadi orang seperti ini ya. Kita bertobat dulu, upgrade kemudian. Nah, nanti kita akan jelaskan kenapa kita perlu upgrade gitu ya. Nah, yang berikutnya boleh di klik. Nah, ini dia. Kita bahas tipe orang yang kedua. Ya, orang yang kedua adalah orang yang berkenan di mata Tuhan tapi tidak dihormati manusia.
Ini banyak di gereja nih ya. Nah itu dia, di semua gereja, bukan di gereja ini aja gitu ya. Di semua gereja banyak orang-orang seperti ini, berkenan di mata Tuhan. Ya sering ke gereja, orangnya sih oke lah ya, jujur, nggak pernah nipu, nggak pernah ada niat jahat. Ya tapi nggak ada isinya. Diajak ngomong nggak nyambung. Ya ngomongnya cuma Tuhan, 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 Tuhan. Tapi kerjaannya nggak beres, hidupnya nggak signifikan gitu ya. Diajak ngomong membosankan. Nah ini nih, ya banyak di gereja berkenan di mata Tuhan, dia tidak punya niat jahat, orangnya baik gitu ya, tapi gitu-gitu aja ya. Nah beda kalau Tuhan Yesus gitu-gitu aja dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya, karena standarnya tinggi. Nah orang ini standarnya masih rendah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Jangan sampai gitu-gitu aja ya. Cukup Tuhan yang dulu, sekarang, dan selama-lamanya tetap. Nah kita jangan ya. Kita bukti bahwa Tuhan ada di dalam diri kita, harusnya hidup kita bertumbuh ya, harusnya hidup kita berkembang, harusnya selalu ada sesuatu yang baru dari kita gitu ya. Jangan sampai gua ketemu dia dari dulu, masalahnya itu lagi, cewek lagi gitu ya, utang lagi, duit lagi gitu, nggak pernah selesai gitu ya. Harusnya masalahnya kan makin lama makin berkembang gitu ya, karena kemampuan kita semakin berkembang. Nah, kalau buat orang-orang seperti ini harus gimana nih? Dia berkenan di mata Tuhan, tapi nggak dihormatin manusia. Harusnya ngapain? Nah, udah ada kata-katanya ya. Harusnya upgrade diri, ya. Harusnya upgrade diri. Jangan begitu-begitu aja. Kita harus berkembang, harus upgrade diri kita, ya. Nah, berikutnya kita bahas lagi yang tipe yang berikutnya. Nah ini dia nih, ya ini saya kasih tanda merah, ini yang bahaya gitu ya. Nah sisanya warnanya agak soft gitu ya. Yang warna coklat. Nah ini adalah orang-orang yang tidak berkenan di mata Tuhan, tapi dia dihormati manusia. Dia kaya, mungkin dia famous ya, followersnya banyak gitu ya. Dia terkenal, endorsannya, red cardnya mahal ya. Sekali posting instastory 12 juta gitu ya. Nah ini nih, mungkin dia dihormati manusia, tapi ya tidak berkenan di mata Tuhan. Dia belum terima Tuhan ya, dia nggak tahu siapa Tuhan, dia nggak punya hubungan pribadi sama Tuhan, tapi dihormati manusia, kerjaannya bagus ya, luar biasa, di kantor dihormati, kalau bisnis sama dia menyenangkan, bisnisnya bagus, tapi dia nggak kenal Tuhan ya. Alkitab bilang percuma ya, kita punya semua itu, tapi kalau kita tidak mengenal Tuhan percuma. Makanya kita perlu mengenal Tuhan. Nah makanya orang-orang yang ada di sini harusnya ngapain? Coba boleh diklik. Nah ya tobat lah ya. Nah bertobat ini artinya terima Tuhan. Nah kalau ini adalah kita, atau ada orang-orang di sekitar kita, nah kita suruh bertobat ya. Nah tujuan kita semua ya di sini adalah yang keempat. Boleh? Nah itu dia, saya kasih warna hijau ya. Kalau lampu merah kan hijau artinya bagus ya, jalan terus. Nah jadi yang hijau yang bagus nih, yang merah yang jelek gitu ya. Nah banyak yang kuning nih, harus upgrade diri. Banyak yang kuning kan ya oke lah ya gitu kan, soalnya kita berkenan di mata Tuhan gitu ya. Tapi masalahnya kita masih hidup di dunia ya. Kalau kita cuma mau berkenan di mata Tuhan, harusnya kita buru-buru check out gitu ya, dari dunia ini. Karena urusannya sama Tuhan. Kan ada yang bilang, wah gua mah pokoknya hidupnya Tuhan aja bro, Tuhan aja. Lah masalahnya masih di dunia gitu ya. Jadi kita harus berkenan di mata Tuhan dan dihormati manusia. Boleh di next. Nah ini dia, karena ini adalah kehendak Tuhan. Boleh sama-sama katakan kehendak Tuhan. Nah kehendak Tuhan mau kita tidak hanya berkenan di mata Tuhan. Ini sudah pasti keinginan Tuhan gitu ya, karena dia mengirim anaknya yang tunggal mati di atas kayu salib dan bangkit untuk menebus dosa kita semua. Dia mau kita semua berkenan. Tapi di samping itu, kenapa ada alasan kita masih di sini sampai saat ini adalah karena Tuhan mau kita juga dihormati manusia. Kita menikmati kehidupan yang kita miliki dan kita dihormati oleh manusia. Dari mana saya tahu? Ini ayat yang selalu saya bawa ya kemana-mana. Boleh di next. Nah Matius 5 ayat 16 ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat apa? Perbuatanmu. Supaya mereka melihat perbuatanmu. Jadi ada alasan kenapa Tuhan mau kita dihormati manusia. Tujuannya supaya ketika manusia lihat kita, ada tujuan berikutnya.
dan memuliakan Bapamu yang di surga. Supaya dengan melihat perbuatan baik kita, karena kita adalah representatifnya Tuhan. Ya, kita siapa di sini anak Tuhan? Semua anak Tuhan ya. Nah, anak Tuhan, tapi kalau dilihat kelakuannya anak apa? Anak setan. Jangan ya, jangan jadi anak setan gitu ya. Nah, itu dia. Bahaya sekali ya kalau anak setan. Nah, justru banyak orang yang nggak kenal Tuhan. Tuhan nggak kelihatan. Tuhan nggak kelihatan. Nah, yang dilihat siapa? Kita. Dengan melihat perbuatan baik kita, orang akan memuliakan Bapa yang di surga. Bukan dari nyanyianmu, bukan dari kalung salibmu, bukan kalau kaget ngomongnya haleluya gitu ya. Nah, bukan ya kita rajin ibadah dan sebagainya, tapi karena perbuatanmu yang baik. Perbuatanmu signifikan bagi orang-orang. Karena mungkin dari perbuatanmu lah orang-orang bisa kenal Tuhan. Karena dari mana dia bisa kenal Tuhan? Kalau perbuatan kita gak bagus gitu ya. Justru harusnya perbuatan kita merepresentasikan ya Tuhan gitu ya, supaya orang dengan melihat perbuatanmu yang baik memuliakan Bapamu yang di surga ya. Nah, itu dia. Jadi tujuannya adalah ini. Kenapa kita perlu dihormati manusia? Kenapa kita perlu berkenan kepada Allah? Ya tujuannya ini, supaya setiap orang bisa memuliakan nama Bapa yang di surga. Nah, hari ini kita membahas tentang excellent. Excellent adalah bagian dari ini. Ya, excellent adalah bagian dari perbuatanmu yang baik. Nah, perbuatan yang baik bisa macam-macam ya. Salah satunya adalah excellent. Ketika kita melakukan segala sesuatu dengan excellent, ya, makanya orang akan memuliakan nama Bapa yang di surga, ya. Nah, itu dia. Nah, saya nggak tahu apakah sudah dibahas definisinya, boleh di next. Berikut ini adalah definisi dari excellent gitu ya. Ini saya ambil pengertiannya dari apa ya? Oh, nggak ditulis lagi sumbernya, ya. Di sini excellent adalah adjektif apa? Kata sifat ya. Adjektif itu kata sifat. Jadi excellent adalah kata sifat. Artinya adalah extremely good. Artinya bagus banget gitu ya. Bagus banget. Nah, harusnya ya orang-orang Kristen, anak Tuhan, kalau mengerjakan sesuatu hasilnya ini nih, bagus banget. Ya, outstanding. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang hebat. Kita ngomong-ngomong ke orang, lu tau nggak? Tadi ya, WL yang mirip Sydney Mohede tadi ya. Kan bilang, kita bilang sama masalah kita kalau Tuhan kita lebih besar. Jangan bilangnya masalah kita besar di Tuhan, tapi kita bilang masalah Tuhan saya lebih besar. Nah, waktu kita bilang Tuhan kita lebih besar tapi kelakuan kita gak excellent, gimana? Ya bro, ngemeng aja bro gitu ya. Jadi tidak mencerminkan bahwa kita punya Tuhan yang besar. Harusnya perbuatan kita mencerminkan Tuhan yang besar dengan extremely good atau outstanding, ya, atau luar biasa, bagus gitu ya. Nah, baru orang bisa lihat, kok dia hebat ya, kok dia bagus ya, gitu ya. Nah, itu dia, ya. Ini adalah arti dari excellent gitu berdasarkan kamus. Nah, ada arti yang lebih dalam lagi. Ini disampaikan oleh seseorang yang namanya Brian Tracy gitu ya. Dia menulis buku, boleh di slide berikutnya. Disampaikan begini, excellence is not a destination. It is a continuous journey that never ends. Artinya apa? Excellent itu terus-terusan. Excellent itu bukan destination, bukan satu tempat, gitu ya. Kalau misalnya saya melakukan sesuatu, misalnya apa ya? Jadi atlet lah ya, saya lari nih, lari 100 meter. Ya, lari 100 meter. Ketika saya lari 100 meter 11 detik, itu sekarang excellent nih. Kalau sebelumnya belum pernah ada orang yang lari 100 meter 11 detik. Tapi besok kalau ada yang jadiin itu 10 detik, excellent-nya berubah. Ya, excellent itu berubah. Barnya selalu naik gitu ya. Barnya selalu naik. Makanya selalu ada rekor dunia gitu ya yang memecahkan excellent. Nah, di sini disampaikan bahwa excellent itu is not a destination. Harusnya bukan satu tempat. Ya, excellent is not a destination. It is a continuous journey that never ends, gitu ya. Nah, saya sering ngomong tuh kalau sama tim saya gitu ya di kantor gitu. Nah, setiap kali kita ada satu project, kita kerjain. Terus saya naikin gitu ya levelnya.
wah mereka setengah mati, pusing, stres gitu ya, dengan segala target-target yang saya sampaikan. Dan akhirnya proyeknya selesai, hasilnya bagus sekali, wah mereka happy, bahagia. Terus saya biasa aja, terus dia bilang, kok biasa aja gitu ya? Ya karena ya udah, ini standar saat ini. Nanti kalau ada proyek lagi saya naikin lagi standarnya, saya naikin lagi standarnya. Sekarang boleh bagus, ya udah nikmatin dulu. Nanti kita naikin lagi gitu ya. Nah itu yang disebut dengan excellent. Makanya akhirnya ketika kita memahami arti dari excellent adalah hal seperti ini, maka apa yang firman Tuhan sampaikan di Ulangan 28 ayat 13, boleh di next, disampaikan begini. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Nah ini disampaikan engkau akan tetap naik, artinya terus naik tuh, terus naik gitu ya, dan bukan turun. Apabila engkau, nah ini ada syaratnya, ada syaratnya. Apabila engkau mendengarkan firman Tuhan, ya. Nah, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Nah, ini dia ya. Kalau kita lakukan dengan setia. Nah, itu dia. Tadi kenapa kita perlu hidup dengan excellent, supaya apa? Supaya kita berkenan di mata Tuhan dan dihormati manusia. Lalu apa sih excellent? Excellent tadi bukan satu tujuan, bukan satu tempat. Excellence is not a destination, tapi journey yang terus lagi gitu ya. Nah, itu adalah excellent. Nah, masalahnya gampang apa enggak untuk jadi excellent? Gampang nggak? Susah ya, susah banget lah. Mau jadi excellent tuh susah gitu ya. Itu bukan sesuatu yang ya diomonginnya gampang gitu ya. Ini ngomongnya gampang gitu ya. Benar, melakukannya susah banget ya. Melakukannya susah banget. Kenapa susah? Karena itu sifat dasar manusia. Ya, susah untuk excellent. Itu sifat dasar manusia. Manusia sukanya yang nyaman, yang enak, yang nyantai, yang rebahan gitu ya, yang nggak perlu banyak mikir. Nah itu yang kita semua suka. Sama, kita semua tidak terkecuali suka dengan hal-hal yang seperti itu. Tapi kita beruntung, kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia nggak nyaman dengan kondisinya, dia mau turun ke dunia, dia mau tebus dosa kita semua, dia mau tebus dosa saudara dan saya gitu ya. Nah, ada satu hal di sini, ada yang lulusan psikologi? Ada? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada berarti satu guru satu ilmu dilarang saling mendahului. Nah, ada yang namanya satu istilah dalam psikologi namanya cognitive bias. Ya, cognitive bias. Nah, ini silahkan boleh dipelajari gitu ya. Jadi manusia cenderung bias, cenderung salah, cenderung ngaco, cenderung otak kita ini mudah dibohongin. Ya, nah ini ada contohnya ya. Saya akan menampilkan sebuah video dan saya minta teman-teman sekalian menebak kata berikutnya apa gitu ya. Boleh di next dulu sekali. Oh udah ya. Nah oke. Video ini akan ditayangkan, nanti silahkan diperhatikan dengan baik videonya dan kata-kata berikutnya kita akan tebak. Boleh di play? Suaranya ada? Oh, suaranya nggak keluar ya, nggak apa-apa. Diperhatikan aja. Oke, boleh di next slide. Nah, kata apa ini? Fit ya. Nah, itu dia ya. Ini bukan lagi pamer ya, bukan. Nah, padahal katanya bisa apa tadi? Bisa fit. Kenapa kita mikir fit? Karena disuruh nonton dulu videonya. Otak kita, saya lagi ngebohongin istilahnya ya, memanipulasi pikiran teman-teman sekalian untuk jawab fit.
Padahal kata ini nggak ada konteksnya, saya cuma suruh tebak doang. Fred bisa nggak? Kenapa harus fit? Nah, itu yang sering terjadi. Otak kita tuh bodoh, gampang ditipu. Ini lagi musim apa? Pilpres, ya. Nah, hati-hati. Banyak hoax, banyak hal-hal yang nggak benar, cerita-cerita, informasi digunakan buat apa? Menipu kita, supaya berpikir ke arah tertentu. Nah, ini hati-hati ya. Pilpres itu yang untung siapa? Konsultan politik, makin mahal harganya ya. Nah, itu dia. Saya ada contoh lagi, ya, saya ada contoh lagi. Nah, itu contoh bahwa cognitive bias, pikiran kita mudah sekali dibohongi. Boleh satu kali klik? Nah, misalnya kita lagi ke dokter nih, kita lagi pergi ke dokter, terus dokter bilang, wah kita perlu dioperasi. Ya, kita perlu dioperasi. Ya, Bu, mohon maaf, ini penyakitnya lumayan parah, tapi masih bisa ditolong. Kita harus segera operasi, gitu ya. Oh ya, oke dok, langsung deh operasi, gitu ya. Nah, lalu kemudian, ya, dokternya bilang begini, satu kali klik saja. Nah, tapi gini Bu, mohon maaf saya harus sampaikan ya, bahwa Anda punya 10% kemungkinan untuk meninggal. Serem nggak? Serem ya? 10% meninggal loh. Nah, tapi boleh di next ya? Boleh di next satu kali lagi? Nah, ini dia. Tapi kalau dokter ngomongnya begini, Ibu tenang aja, ini semua sudah biasa, kita melakukan ini untuk operasinya Anda punya kemungkinan 90%, ini sih berhasil sih, 90% pasti berhasil, pasti aman dan sebagainya. Lebih tenang nggak dengar yang kedua? Tapi sama nggak? Sama persis. Nah, tinggal dari angle mana kita lihat sesuatu. Nah, dari angle tertentu bisa menyebabkan pikiran kita ngaco, bisa menyebabkan pikiran kita salah. Nah, waktu di kantor kita bikin report, nah, di sini ada yang orang accounting atau finance gitu ya, biasanya ada financial engineering gitu ya, laporan keuangan dikumptau gitu ya, supaya menunjukkan hasil tertentu sesuai dengan keinginan. Padahal mungkin hasilnya nggak bagus-bagus amat, ya, tapi waduh di laporan keuangan, di laporan tahunan gitu ya, wih kayaknya bagus banget nih. Nah, itu udah terbiasa tuh ya. Nah, hati-hati juga karena otak kita mudah ditipu, ya. Orang jualan biasanya jago tuh ya. Nah, jago yang biasa, ih bahaya lu, si ini kemarin orang tuanya sakit gitu ya. Wah, ini nggak punya duit nih banyak, lu mau begitu juga? Nah, lu ya. Nah, yang dijual itunya, betul itunya penting gitu ya. Nah, tapi detailnya apa gitu, apa yang membedakan bagus dan yang satu dengan yang lain dan sebagainya gitu ya. Nah, ini kembali lagi bahwa otak kita mudah ditipu. Boleh satu kali klik lagi? Satu lagi. Nah, ini wanita-wanita ya, kita lagi jalan-jalan nih, jalan-jalan cewek-cewek ya. Sepatu, ih bagus banget nih sepatu. Wah, naksir lah, harganya 2 juta. Tapi, aduh, tar dulu deh, beli jangan ya, tar dulu deh gitu ya. Terus kemudian, boleh satu klik lagi? Ya. Nah, lihat ada sepatu ini. Yang atas bagus, yang bawah juga bagus. Nah, kita langsung bilang, yang bawah ini murah karena perbandingannya adalah yang atas. Boleh diklik sekali lagi? Nah, murah dibanding yang satu lagi. Boleh satu kali klik? Nah, kita jalan-jalan ketemu sepatu bagus, harganya 1,2. Lalu kemudian next lagi ketemu sepatu lagi bagus juga, harga 1,5. Sepatu ini harganya jadi mahal. Boleh satu klik lagi? Nah, padahal sepatunya sama, harganya sama. Ya, sepatunya sama, harganya sama, tapi yang satu kita bilang murah, yang satu kita bilang mahal, hanya karena otak kita mudah sekali dibohongi. Ini namanya cognitive bias. Nah, dulu saya pernah nih punya teman, ya, perempuan. Terus saya kayak, kok mau sih sama dia? Dia kasar bener kalau marah ya, kasar, handphone dibanting gitu segala macem. Kok lu mau sih sama orang kayak begitu? Dia bilang, lu nggak tahu, pacar gua sebelumnya mantan tuh mukul. Ini cuma ngomong kasar mah biasa, ini udah terbaik yang bisa gua punya. Oke. Jadi terbaiknya dia karena dibandingin sama mantannya, dan mantannya emang parah. Ya, nah itu dia.
Nah, ini jangan sampai kita jadi orang kayak gitu. Kita hanya melihat dari past experience. Ya. Nah, kita cenderung punya pemikiran atau punya pandangan hanya dari past experience gitu ya. Nah, harusnya gimana sih? Harusnya kalau dalam dunia finansial kita harus punya budget, ya. Jadi jangan FOMO, jangan ikut-ikutan, jangan karena orang lain beli kita beli, jangan karena orang lain pergi ke tempat itu kita pergi ke tempat itu, karena orang lain makan itu kita makan itu gitu ya. Tapi kalau kita punya budget, ini standarnya. Jadi mahal atau murah bukan dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, tapi dari budgetnya, ya. Nah, ini ilmu parenting diajarin sama pendeta saya ya, Pastor Yose. Nah, supaya tadi nggak ketipu kayak teman saya ya yang bilang pacarnya ini udah yang terbaik yang bisa dia miliki ya, karena cuma ngomong kasar. Yang sebelumnya pakai pukul gitu ya. Ini nggak mukul, yang gila. Gue udah nggak pernah dipukul nih, 6 bulan gue pacaran sama dia nggak pernah dipukul. Apa yang dulu baru seminggu pacaran udah dipukul gitu ya. Nah, Pastor Yose kasih tips ini gitu ya, waktu dia mendidik anaknya, dia kasih standar. Ya, dia kasih standar bahwa anaknya harusnya dia punya 2 anak, anak laki-laki sama anak perempuan. Harusnya punya standar yang benar. Dia selalu dating sama anaknya yang perempuan. Istrinya dating sama anaknya yang laki-laki. Nah, dia harus memperbaiki diri sedemikian rupa karena kan ayah itu adalah cinta pertama anak perempuannya. Jadi dia harus menjaga dirinya sedemikian rupa supaya standarnya tinggi. Mumpung masih kecil dikasih standar yang tinggi. Jadi kalau lain kali dia ketemu sama cowok yang gini-gini aja, nggak mau. Karena standarnya bapaknya udah tahu yang bagus, udah diajarin yang bagus. Jadi kalau ketemu yang nggak deh gitu ya, masih banyak yang lain gitu kalau yang cuman begini. Jadi ya ini mungkin cerita sedikit lah ya. Beberapa waktu setiap kali gitu ya secara berkala, Pastor Yose selalu ngajak anak perempuannya dating. Jadi pagi-pagi dia sampai kantor, dia telepon anaknya, nama anaknya Joen gitu. Dia bilang, halo Joen, halo selamat siang, bisa bicara dengan Joen? Iya ini Joen gitu ya, anaknya juga gaya gitu ya. Ya ini Yose, saya mau ajak kamu keluar malam ini jam 5, kamu ada waktu? Nah, untuk mau ngajak aja, ini kan bapak harus dia tinggal ajak aja. Tapi tanya, kamu ada waktu nggak? Dan anaknya agak belagu juga gitu ya. Bentar ya, aku cek dulu gitu ya. Nah, dia cek segala, bisa sih kayaknya gitu ya. Oke, nanti saya jemput ya jam 5 segala macam. Dia jemput jam 5 pakai mobil, dia bukain pintunya. Biar nanti kalau dia cari laki-laki, cari yang punya standar yang tinggi. Dia bukain pintunya, masuk, duduk, pergi ke restoran. Sampai di restoran, bangkunya ditarik, dia disuruh duduk. Bapaknya biasa ngapain kalau bapak sama anak makan? Bapaknya mulu yang ngomong ya, kamu jangan begini, kamu jangan apa ini. Terus aja bapaknya. Ini enggak, anaknya yang ngomong. Bapaknya cuma nanya, kamu gimana hari ini? How's your day? Gimana sekolah? Kamu punya teman namanya siapa? Jadi dia didengerin, dihormatin, dihargain. Jadi kemudian hari si anaknya punya standar yang tinggi. Nah, jadi standar jangan kayak ini. Ini standar kita berubah-berubah nih. Mau cari presiden yang mana nih? Perbandingannya yang mana? Nah ini nih, mau mahal, mau murah segala macam harusnya punya standar tertentu. Jangan dibanding-bandingin sama yang ini, sama yang itu dan sebagainya. Ya, nah itu adalah salah satu cognitive bias gitu ya. Saya lanjutkan lagi, boleh di next? Nah ini another cognitive bias nih. Leonardo DiCaprio tewas usai terlibat kecelakaan beruntun. Ini ciri khas kita netizen yang cuma baca headline-nya doang. Saya aja begitu baca kaget, begitu saya buka isinya Leonardo DiCaprio orang Batak yang meninggal. Bukan yang asli. Padahal kan gampang. Kalau kita bisa lihat kita buka aja gitu. Atau kita buka aja Instagramnya Leonardo, mati nggak dia? Ternyata enggak gitu ya. Kita cuma gara-gara baca headline, malas kita ya. Cuma baca headline tiba-tiba langsung ambil kesimpulan. Nah, kalau mau excellent susah kalau kita masih terjebak dengan cognitive bias. Nanti kita akan sama-sama tuh ya belajarin gimana caranya. Ya, susah kalau kita masih punya cognitive bias. Nah, makanya firman Tuhan di Amsal 3 ayat 5 sampai 6 boleh ditampilkan. Bilang begini, percayalah kepada Tuhan dengan
segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kenapa? Karena kita cenderung ngaco. Firman Tuhan udah ingetin kita, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, lebih parahnya lagi, manusia itu kadang-kadang merasa dirinya paling benar, paling tahu, paling pinter, paling ngerti. Nah, ini musuhnya nih. Ya, kalau kita mau jadi orang yang excellent kan terus menjadi lebih baik, terus menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik dalam apa? Dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam hubungan suami sama istri, dalam hubungan istri sama suami, dalam hubungan orang tua sama anak, dalam hubungan anak sama orang tua, dan sebagainya. Ya, kita perlu excellent di semua area kehidupan kita. Ya, nah kita perlu excellent. Excellent artinya apa? Ya tadi, kalau pengertian yang tadi mungkin continuous improvement. Artinya kita terus-menerus memperbaiki diri. Ya, nah makanya firman Tuhan di 1 Tesalonika 5 ayat 21 bilang begini. Boleh ditampilkan ayatnya? Ujilah segala sesuatu, peganglah yang baik, jauhilah yang jahat. Setiap kali terima informasi, jangan kayak netizen, ya. Terima pesan ini, forward kepada 10 orang. Kalau nggak ada, sial, ya. Terus kita forward ke semua orang, ya. Kayak grup WhatsApp keluarga gitu, isinya hoax gitu, ya. Nah, jangan seperti itu. Kita teliti ini benar nggak? Ini masuk akal apa enggak? Ya, termasuk mendengar khotbah. Ini sesuai firman Tuhan nggak? Jangan mentang-mentang lewat di reels semua pendeta besar. Kita apa namanya? Restory gitu ya. Nah, padahal saya berapa kali mau tapi kok ini nggak bener ya? Cari ayatnya, pelajarin. Kayaknya salah, delete. Ya, bukan berarti dia seorang pendeta besar omongannya pasti bener loh. Makanya caranya gimana? Bacalah Alkitabmu sendiri. Termasuk orang yang di depan ini jangan langsung percaya ya. Nih, yang lagi megang mic ini jangan langsung percaya yang dia ngomong. Tapi baca Alkitabmu sendiri, teliti Alkitabmu sendiri, ya, bandingin dan sebagainya, baru kita lihat, oh benar nggak ya omongan dia? Jangan-jangan salah, ya. Nah, kalau kita punya hubungan personal sama Tuhan, kita nggak gampang diombang-ambingkan, ditipu, dikasih ajaran-ajaran yang nggak benar. Kita ikut ajaran ini, ikut ajaran itu dan sebagainya, ya. Nah, itu dia. Ujilah segala sesuatu. Ini firman Tuhan yang bilang, ya. Nah, itu yang pertama, marilah kata kuncinya, kata kerennya namanya adalah critical thinking. Ya. Mari sama-sama kita punya critical thinking. Berpikir secara kritis, melihat segala sesuatu harus kritis. Ya, tapi bukan jadi tukang kritik, itu beda cerita gitu, ya. Berpikir secara kritis. Yang kedua, tadi kan berpikir secara kritis. Yang kedua, mari kita open mind. Buka pikiran kita menjadi orang-orang yang punya pikiran yang terbuka. Boleh di next slide-nya? Nah, ini ilustrasi yang mudah sekali nih. Ya, kita sering lihat, sering tahu. Ya, kita sering tahu nih. Ini, misalnya saya ada di orang yang di sini. Ini angka 6 benar nggak? Saya kalau ngotot boleh nggak hanya angka 6? Ya boleh-boleh aja. Memang 6 kok. Faktanya berapa? 6 kan? Nah, yang di sini orang sini bilang ini 9 bener nggak? Salah nggak kalau saya ngotot ini 9? Yang salah adalah ketika saya ngotot ini 9, saya bilang yang bilang akan 6 goblok, bego misalnya, kafir, oh itu yang lain ya. Maksudnya, wah nggak bener, sesat segala macam. Hanya karena seseorang berbeda sama kita langsung musuhin. Hanya karena seseorang punya pemikiran yang gak sama kita bilang dia ngaco. Ya, hanya karena berbeda itu biasa gak? Saya bilang ini 9, orang ini bilang enggak bro, ini 6 bro, ini 6. Enggak, 9, enggak ini 6. Udah gini deh, coba lu kesini. Yang di sini, yang ngotot 9, ya kesini. Bener juga ya, 6 lu dari sini. Nggak gini deh, lu yang ke tempat gua sih. Sini ikut. Yang di sini bilang, iya juga 9. Abis itu kita jadi orang yang lebih baik nggak? Kita jadi orang yang lebih baik. Lain kali kalau kita ditanya ini angka berapa, kita bisa bilang apa? Tergantung. Lu lihat dari mana? Dari sini 6,
Dari sini 9, jadi orang yang lebih baik nggak? Nah, Pilpres juga begitu ya. Ada berapa calonnya? Ada 3. Jangan belum apa-apa. Saya suka ditanya sama orang, jadi pilih apa Pak? Yang mana nih? Ada 3 calonnya. Lah, emang 3-3-nya udah kampanye? Yang 2 aja belum ada wakilnya, gua udah tahu mau pilih siapa? Belum dengar loh. Dan 3-3-nya belum kasih program. Baru janji yang 3-3-nya nggak masuk akal. Ya, ngasih makan gratis lah, gaji guru 30 juta lah. Nah, saya belum tahu detailnya apa. Nah, kalau udah tahu baru, ya. Tapi kalaupun pada akhirnya berbeda sama orang lain, ya nggak apa-apa. Dia punya sudut pandang yang berbeda sama kita. Kalau berbeda nggak apa-apa. Ya, kenapa sih harus sama? Kita aja beda semua. Nah, ini Bapak Ibu semua duduk di sini, lihat saya, sudut pandangnya beda. Ada yang lihat pipi kanan saya, ada yang lihat pipi kiri saya kalau dari sono. Beda-beda kan? Kenapa harus disamain? Gitu, pikiran kita terbuka. Nah, ketika kita terbuka, mau lihat dari sudut pandang yang lain, kita bisa excellent. Kenapa bisa excellent? Nanti kita akan bahas sama-sama. Mari sama-sama buka pikiran kita. Jangan ngerasa kayak tadi nih. Mentang-mentang kita tahu ini 6, kita merasa enggak 6. Gua udah tahu. Yang lebih parah lagi, biasanya usianya agak banyak ya. Gua udah 20 tahun. Begini, ini 6 gitu ya. Nah, udah pakai pengalaman ya yang muda ya udah terserah lu deh gitu ya. Nah, itu. Jangan sampai kayak gitu ya. Karena saya cenderung udah mulai kayak gitu tuh. Usia udah makin senior, loh kok gue jadi kayak gitu ya. Dulu gak demen ngeliat orang kayak begini. Nah, itu kita harus introspeksi, memperbaiki diri terus-menerus gitu ya. Waktu masih muda kita berasa kayak, wah kita perlu belajar. Makin tua kayak, so tau ya. Nah, itu saya sadar di diri saya sendiri. Jadi harus terus diingatkan. Boleh di next? Nah, ya boleh lihat gambar ini. Siapa yang lihat gambar keretanya masuk ke dalam? Ya, siapa yang lihat gambar keretanya keluar? Dua-duanya benar. Coba kita pikirin sekarang sama-sama, keretanya masuk ke dalam. Masuk nggak dia ke dalam? Sekarang ganti pikirannya, keretanya keluar nggak? Ya, itu algoritma sosial media. Kalau yang kita lihat selalu mobil, munculnya mobil mulu kan? Ya, kalau yang suka lihat cewek joget-joget, isinya cewek joget-joget itu reelsnya, ya. Nah, karena itu yang kita suka, itu yang kita lihat terus, ya. FYP segala macam, mau TikTok, mau reels. Kalau yang kita lihat makanan mulu, nah, sekarang nih coba kalau mau menyatakan siapa diri kita sebenarnya, berani nggak keluarin Instagramnya, yang bagian searchnya, nah tunjukin ke orang-orang. Ketahuan, nggak mau kan? Karena itu yang sering kita lihat tuh. Coba. Nah, sama. Jadi kita bisa ketipu. Misalnya, kita fansnya Prabowo Subianto. Nyarinya Prabowo terus. Munculnya berita-berita Prabowo itu heroik. Yang lain sampah gitu ya. Nah, kita jadi orang bodoh kalau kayak begini. Atau kita fansnya Anies Baswedan, waduh, Anies aja pahlawan semua. Kalau kita masuk ke Instagram, wah ini menang nih Anies nih. Semua orang komennya positif soalnya tentang dia. Atau ke Ganjar, sama aja gitu. Nah, saya gimana? Saya follow 3-3-nya. Saya liatin, ini punya program apa sih? Jadi jangan sok tahu duluan gitu ya. Nah, itu dia. Sama dalam pekerjaan, dalam kehidupan, ya, dalam bisnis. Jangan seperti itu, ya. Nah, ini ada satu video nih. Satu video boleh sekalian di play deh langsung. Back. Tadi harus di play dulu. Nah. Ya, jelas ya. Jadi mungkin kalau ada yang belum ngerti ya, tadi ada seseorang pegang kue, dia lagi bawa anjing di taman, anjingnya ketemu anjing lain langsung loncat. Nah, kuenya yang mau dimakan, kuenya warna hitam, itu kurang lebih kayak brownies atau bagel gitu ya. Kuenya jatuh. Nah, karena jatuh mungkin dia pikir belum 5 menit, dia mau makan lagi gitu ya. Dia mau makan lagi, dia makan, tiba-tiba ada nenek-nenek sama cucunya lewat. Disangkain dia ngambil kotoran anjing. Dan disangkain orang ini makan kotoran anjing. Nah, nonton ini kayaknya lucu, tapi sering nggak kita kayak gitu?
ngejudge hidup orang cuma lewat sedikit loh. Lewat sedikit langsung ngejudge, ih makan tai anjing gitu ya. Nah sama, kita lihat hidup orang tuh cuma sedikit tapi udah ngejudge. Apalagi tangan kita nih gatel banget nih gitu ya, komen, wah begini menghakimi orang lain. Apalagi punya second account alter dan sebagainya, biar ngomong sembarangan. Sampai banyak orang yang punya second account tujuannya buat maki-maki ya. Jangan kayak gitu, kita lihat hidup orang cuma sepotong. Jangan so tahu, cuma sedikit yang kita lihat, ya kan? Nah, jangan sampai melihat cuma sepotong, tapi merasa paling benar, merasa paling tahu, merasa paling ngerti. Nah, itu dia ya, musuhnya ya. Nah, kita balikin lagi ya ke Alkitab. Kita lihat, apa kata Amsal 13 ayat 16. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan. Mari sama-sama kita punya pengetahuan. Jangan asal-asalan, jangan ketipu. Nah, yang mengerti semua tentang ini adalah konsultan politik. Dia yang ngerti nih, kita dimainin doang, kita cuma jadi alat doang gitu ya, dengan bilang begini, dengan bilang begitu gitu ya. Tapi orang bebal membeberkan kebodohannya. Nah, pada saat kita komen-komen, marah-marah di sosial media, nah kita lagi membeberkan kebodohan kita tuh. Ya, hati-hati ya. Lalu di Amsal 18 ayat 13. Nah, ini nih. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, nah siapa nih? Ayo suami istri kalau lagi berantem. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Jadi dengerin dulu, ngerti dulu sudut pandang orang lain. Kalau ada masalah, cari tahu dulu. Jangan langsung, nah gue tahu lu mau ngomong kemana. Waduh, so tahu amat ya. Gitu, jangan seperti itu. Ya, nah di Pengkhotbah 2 ayat 26 disampaikan begini. Karena kepada orang yang dikenannya, nah makanya kita harus berkenan kepada Tuhan. Tadi kan berkenan dan dihormati. Ya, supaya kita punya pengetahuan. Karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Ya, tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenal Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Jadi mari sama-sama kita miliki pengetahuan, ya miliki hikmat. Nah kan firman Tuhan bilang kalau kurang hikmat, minta sama Tuhan. Kita berkenan sama Tuhan, kita minta hikmatnya, kita punya hikmat, ya. Nah itu dia. Kalau di dunia organisasi, boleh di next. Nah ini ada satu cara ya, atau satu pelajaran gitu ya. Nah ini disampaikan oleh Jeff Bezos. Jeff Bezos adalah seorang founder dari Amazon. Amazon itu kalau ada yang nggak tahu kayak Tokopedia lah ya di Amerika. Dia adalah salah satu orang terkaya di dunia. Pernah orang nomor 1 terkaya di dunia. Gonta-ganti lah ya sama siapa tuh, Warren Buffett lah, sama ya gonta-ganti terus gitu ya. Nah dia bilang gini, bagusnya kita punya mental day one mentality. Sebenarnya ini boleh dipelajari, kalau mau dipelajari nanti di Komsel ya, mau dibahas segala macam. Nah ini ya di dunia Kristen harusnya udah ada, namanya kasih mula-mula gitu ya. Nah ini dikembangkan sampai ke dunia sekuler. Jadi Jeff Bezos pada saat mendirikan Amazon, dia mau semua karyawannya punya mental day one, hari pertama. Day one, hari pertama. Karena kalau kita kerja di perusahaan hari pertama semangat nggak? Excited nggak? Penuh ide-ide nggak? Nah kenapa begitu kerja udah setahun 2 tahun melemah? Nah dia mau semua orang harus punya mental day one, punya mental hari pertama. Nah sekarang boleh coba kita renungkan masing-masing gitu ya. Kita renungkan masing-masing. Coba kita pikirkan waktu hari pertama kita terima Tuhan. Gimana rasanya? Semangat sekali bukan? Kayaknya senang, luar biasa dan sebagainya. Kenapa kita nggak punya mental itu setiap hari? Kalau sama pasangannya, coba pikirin hari pertama kita jadian, senang banget kan? Pikirin hari pertama kita nikah, suami istri nih gitu. Ya, coba pikirin itu. Coba pikirin di pekerjaan kita saat ini, hari pertama kita masuk kerja, kemana rasa itu? Mari sama-sama kita miliki lagi rasa itu. Kita punya day one mentality. Nah,
Orang yang punya dewan mentality cenderung akan punya ide-ide, semangat, kontribusi, ownership. Coba pikirin waktu dulu kita berdoa untuk sesuatu dan dikabulkan. Mungkin pekerjaan yang kita miliki saat ini adalah hasil dari doa kita, tapi sekarang kita kayak, oh, kenapa sih gue harus kerja di sini gitu ya? Nah, atau mungkin orang tua, coba diingat lagi perasaan waktu hari pertama anakmu lahir, apa rasanya? Bahagianya luar biasa kan? Tapi kenapa sekarang semua nangis mulu gitu ya? Nah, itu dia. Jadi miliki dewan mentality, mental hari pertama. Ingat-ingat lagi, pertama kali memulai pelayanan ini, pertama kali ditugasin jadi WL. Waduh, siap-siapnya mungkin udah 2 minggu sebelumnya, 3 minggu sebelumnya. Kenapa sekarang kalau jadi WL, udahlah mendadak aja. Latihan telat. Pertama kali disuruh khotbah, nyiapin materinya sampai kapan? Doa puasa. Begitu sekarang disuruh khotbah, ya udahlah, apa aja lah gitu. Nah, jangan seperti itu. Miliki dewan mentality, punya mental hari pertama. Nah, perusahaan yang selalu punya mental hari pertama biasanya perusahaan akan maju. Ya. Nah, sekarang kita terjemahkan ke dalam kehidupan personal kita. Ya. Ini gampang. Ya, tadi boleh next. Sekarang sama-sama kita pikirkan dari pekerjaan kita, dari hubungan rumah tangga kita, dari pelayanan kita, ya, dari hubungan kita sama orang lain. Pikirkan ini, gampang. Yang pertama, apa sih yang bisa kita bikin lebih rapi? Di situ kita mulai excellent loh. Kalau kita mikir apa yang bisa kita bikin lebih rapi, jadwal pelayanan kita bikin lebih rapi, ya. Jadwal di kantor kita bikin lebih rapi, pengeluaran keluarga kita bikin lebih rapi, semua kita bikin lebih rapi, lebih terstruktur, ya. Lalu kemudian apa lagi? Apa yang bisa kita bikin lebih cepat? Itu yang dipikirin selalu sama semua karyawan Amazon. Bisa nggak lebih cepat? Coba kalau kita punya bisnis, orang lain ini berapa lama nih project? Ya 2 hari lah. Di kita berapa? Setengah jam. Orang ambil siapa? Ambil kita, karena setengah jam. Ya pasti kualitasnya harus sama bagus ya. Jangan setengah jam terus asal-asalan gitu ya. Nah, apa yang kita bisa bikin lebih cepat? Apa yang bisa kita bikin lebih murah? Ya, kenapa sekarang semua tech company berjaya? Karena bisa bikin lebih murah. Dulu mau pengkolan gitu ya, kita datang, bang berapa bang? Oh bang mahal amat. Ya lu naik lain-lain aja gitu ya. Nah sekarang kita bisa cek, oh harganya berapa dan sebagainya. Ada yang lebih murah, lebih sistematis, lebih rapi. Orang kan pilih itu. Ya itu excellent namanya. Kita coba pikirkan lagi, apa yang bisa kita bikin lebih berkualitas. Bisa nggak WL tadi dibikin lebih bagus lagi, present worship tadi dibikin lebih bagus lagi, suaranya dibikin lebih bagus lagi, atmosfernya dibikin lebih bagus lagi dan sebagainya. Terus pikirkan itu, ya, lebih ramah, lebih sopan, lebih produktif. Yang hari ini, misalnya kita cuma bisa ngedit 1 video sehari, bisa nggak kita bikin 1,5 video sehari? Coba pikirin, caranya gimana? Mungkin saya perlu belajar, mungkin saya perlu meningkatkan kompetensi saya dan sebagainya, ya. Nah, coba kita pikirkan, kita renungkan, dan selalu akan ada yang kita bisa bikin lebih baik, lebih bersih, lebih cepat, lebih murah, dan seterusnya. Ya, nah, kalau mau gampang, ya sebenarnya Alkitab udah kasih. Kita baca sama-sama, ya di slide berikutnya. Nah, ini buah roh ya. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, nah ini renungkan ini terus-terusan. Pikirkan semua yang benar. Nah pikirkan dari pekerjaan kita benar nggak nih? Suka korupsi nggak nih? Suka ngambil waktu nggak nih? Kalau kita telat benar nggak nih? Dan sebagainya. Ya, pikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Jadi coba setia dari apa yang ada di tanganmu. Sekarang adanya apa? Kerjaan, adanya bisnis, adanya suami, adanya istri, adanya anak, adanya orang tua, adanya rumah. Ya, pikirkan coba waktu pertama kali kita bisa ngontrak rumah. Wah, senangnya bukan main. Pertama kali kita bisa beli apartemen, bisa beli mobil, cari dulu segala macam. Kalau perlu orang ada yang numpang, kita bersihin segala macam gitu ya. Pertama kali kita punya handphone paling bagus, naruh aja hati-hati banget gitu ya. Kotor sedikit langsung bilang, kotor sedikit langsung bilang. Mentalnya harus kayak gitu, jaga barang. Kenapa sekarang barangnya nggak dijaga? Ya,
Nah itu, pikirkan itu. Jadi untuk bisa excellent, kan tadi excellent bukan destination, excellent is a journey, panjang, terus lebih baik lagi, terus lebih baik lagi, terus lebih baik lagi, terus lebih baik lagi. Nah pikirkan itu. Jadi silahkan nanti kalau mau dibahas di Komsel ya atau di home-nya, apa kita coba introspeksi ke diri kita, apa sih yang bisa kita lakukan lebih baik lagi gitu ya. Nah ya, ujung-ujungnya kenapa kita perlu excellent gitu ya. Nah saya sempat tanya ke Pak Steven, ada spesifik yang perlu saya sampaikan. Katanya banyak orang yang udah coba excellent tapi yang dipromosi orang lain gitu, gitu ya. Ada orang yang coba excellent tapi yang dipromosi orang lain. Nah promosi, naik gaji, berkat dan sebagainya, itu kan semua namanya berkat ya. Nah berkat ini tersimpan di belakang masalah ya. Berkat ini tersimpan di belakang masalah. Jadi kalau kita mau berkatnya, cari masalahnya. Nah cari masalah apa? Gimana caranya? Tadi, cari apa yang kurang. Bisnis saya melihat ada masalah di perusahaan, karyawannya ngaco. Wah kita trainingin aja biar benar. Nah saya menyelesaikan masalah dari perusahaan. Nah cari apa yang bisa kita selesaikan, apa yang bisa kita bikin lebih bagus, apa yang bisa kita bikin lebih berkualitas. Nah kita akan menyelesaikan masalah. Semakin besar masalah yang kita selesaikan, rewardnya makin besar. Semakin besar masalah yang bisa kita selesaikan, berkatnya makin besar ya. Yang diselesaikan sama perusahaan yang ada saat ini adalah banyak masalah-masalah besar gitu ya. Nah waktu itu misalnya ada ruang guru misalnya, orang susah belajar di rumah segala macam, dia bikin solusi, ada masalah, dia perbaiki masalahnya, dapat duit. Nah sekarang kalau kita mau promosi, kalau kita mau dapat berkat, kalau kita mau gaji lebih tinggi, kalau kita usahanya mau berkembang, cari masalah, selesaikan masalahnya, jadi excellent di situ. Ya, bikin lebih cepat, lebih murah, lebih berkualitas, lebih bagus, lebih ramah, lebih jelas dan sebagainya. Nah itu supaya kita bisa mendapatkan itu semua, sehingga ya kembali lagi ya kita berkenan di mata Tuhan dan kita dihormati manusia ya. Dan terus kalau ternyata kita udah melakukan itu semua tapi nggak dipromosi juga, gimana dong? Nah ini ya jurus andalan Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah kadang-kadang rencana Tuhan tuh beda gitu ya. Kita nggak tahu seberapa lama lagi kita akan diproses. Terus aja lakukan yang baik, karena bisa jadi mindsetnya bisa beda. Menurut kita baik, menurut Tuhan belum. Itu satu gitu ya. Yang berikutnya mungkin belum ya. Tuhan lebih tertarik mengubah kita karena kitanya belum berubah nih. Kita pengen berkat, tapi kan masalahnya udah kok selesai, tapi kitanya belum berubah. Kalau kitanya belum berubah, kitanya belum siap, dikasih berkat jadi kutuk. Tapi kalau kitanya udah siap, hatinya udah siap, kapasitasnya udah siap, nggak usah diminta, Tuhan kasih. Nah ini yang lebih mantap lagi nih. Kadang-kadang kita nagih Tuhan seakan-akan Tuhan punya utang. Mana gue udah begini nih, gue udah melakukan yang baik, kok nggak dapet, kok nggak diberkatin. Terus Tuhan bilang, dah bukannya lu berdosa, punya utang, tidak bisa dibayar, kan Tuhan udah mati. Harusnya yang utang siapa? Nah kenapa ketika kita melakukan sesuatu, kita ngitung, loh kok saya nggak diberkati? Emang dengan adanya Yesus di dalam diri kita itu bukan berkat? Itu berkat yang luar biasa loh. Itu berkat yang luar biasa. Jadi ya udah terus lakukan yang baik. Belum dapat apa-apa, terus aja lakukan yang baik. Kok malah dia yang dipromosi, saya malah didemosi? Terus lakukan yang baik, gitu ya. Terus saja, karena ya rencana Tuhan ya biar Tuhan yang punya rencana, gitu. Jadi bukan kita yang kayak, kok Tuhan begini, kok Tuhan begini dan sebagainya. Berkatnya udah dikasih. Kita punya utang, utangnya nggak bisa dibayar, pakai apapun. Ada orang yang mati buat kita, bayar utang kita. Ya, jadi utang kita udah dibayar sama dia. Dan kita ketika kita melakukan sesuatu yang baik atas perintahnya, kita nagih lah. Gimana? Jangan begitu ya. Jadi kita udah punya balasan yang setimpal dengan adanya Yesus di dalam diri kita. Kita disediakan pengampunan, kasih karunia, semuanya begitu besar buat kita dan kita nggak layak terimanya. Ya,
Jadi ya segala sesuatu yang dunia ini ya udah gitu ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan hari ini, dan terakhir saya tutup balik lagi ke ayat yang tadi ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Mari sama-sama kita perlihatkan perbuatan kita yang baik dengan excellent, supaya setiap orang bisa memuliakan Bapa yang di surga. Apa yang bisa kita perbaiki? Apa yang bisa kita bikin lebih cepat, lebih murah, lebih berkualitas, lebih baik, lebih bersih, lebih tersistem, lebih jelas, dan sebagainya. Ya, oke, itu saja. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Mari saya mau berdoa untuk menutup ibadah ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman yang baru saja kami dengar. Kami bersyukur Tuhan untuk pewahyuan yang Engkau berikan. Kami berdoa Roh Kudus, Engkau boleh menerjemahkan setiap pesan yang disampaikan oleh hamba-Mu yang terbatas menjadi sesuatu yang tidak terbatas. Ajarkan kami untuk terus selalu mengandalkan Engkau, untuk kami bisa menjalankan segala sesuatu yang excellent di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.